Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49, Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas B, Fakultas IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan berpresentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tugas individunya ialah pendekatan dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana seharusnya seorang guru dalam memilih pendekatan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, faktor apa saja yang digunakan sebagai pertimbangan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi siswa. Yang ketiga, jenis pendekatan yang mana yang sesuai dan efektif diterapkan dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Yang pertama yaitu pendekatan dalam proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan dalam proses belajar. Pendekatan ialah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Ada juga yang mengatakan pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Seperti yang sudah saya pelajari, terdapat beberapa pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Di sini saya menemukan 4 poin. Yang pertama, pendekatan individual. Kenapa harus diadakan pendekatan individual? Karena masing-masing anak didik memiliki karakteristik yang berbeda dari satu anak didik dengan anak didik lainnya. Dengan hal ini, guru harus melakukan pendekatan secara pribadi kepada setiap siswanya dan memberikan kesempatan kepada mereka agar menjadi individu yang aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Poin yang kedua, pendekatan kelompok. Kenapa harus diadakan pendekatan kelompok? Karena sewaktu-waktu pendekatan ini diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Dengan sikap sosial anak didik. Dengan pendekatan ini dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Seperti halnya ketika diadakan diskusi kelompok, yang dimana anggota kelompok mereka akan memberikan pendapat mereka masing-masing walaupun pendapatnya itu bertolak belakang dengan diskusi yang sedang dilaksanakan. Terus poin yang ketiga, pendekatan variasi. Kenapa harus diadakan pendekatan variasi? Karena pendekatan ini bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar itu bermacam-macam. Jadi, seorang guru itu harus siap untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah apa yang sedang dihadapi oleh anak didik tersebut. Terus poin yang terakhir yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif itu kenapa harus diadakan? Karena apapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran hendaknya dengan tujuan untuk mendidik, yakni mendidik anak didik agar menghargai norma hukum,
norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Bukan karena motif lain, yakni seperti dendam. Dia menjadi guru dendam karena waktu itu dia waktu jadi murid dia disepelekan oleh seorang gurunya. Jadi dia ingin menjadi guru untuk balas dendam, terus ataupun gengsi, ataupun ingin ditakuti oleh orang lain. Soal yang kedua yaitu faktor apa saja yang digunakan sebagai pertimbangan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi siswa. Di sini saya menemukan 5 poin. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Dengan strategi pembelajaran ini, guru bisa memilih dengan cara apa ia akan menyampaikan materinya agar siswanya dapat memahami materinya dengan jelas dan nyaman. Terus yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini berfungsi untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh guru untuk siswanya. Makin baik metode yang digunakan oleh guru, maka makin efektif pula penyampaian tujuannya. Seperti halnya guru menggunakan metode ceramah, di mana guru menjelaskan terlebih dahulu materi kepada siswanya, terus memberikan tugas dari materi yang telah ia jelaskan. Mungkin dengan metode itu, siswa lebih banyak memahami materinya. Namun ada metode lainnya seperti metode debat, diskusi, metode demonstrasi, dan juga banyak lainnya. Terus yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik di dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Terus yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini merupakan hal yang terpenting dan bagian utuh dalam tahapan kegiatan pembelajaran. Dengan ini, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan muridnya dalam mengikuti pelajarannya. Biasanya, evaluasi pembelajaran ini dilakukan pada akhir pertemuan, misalnya pada akhir pekan sekolah, seperti mengumpulkan data, mengumpulkan absen, nilai, dan lain-lainnya, yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan. Terus yang kelima, media pembelajaran. Media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan belajar. Pada saat ini, perkembangan
perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Jadi, seorang guru itu harus memilih teknologi yang bisa dimiliki juga oleh muridnya dan yang harganya relatif murah. Kenapa saya mengatakan relatif murah? Agar siswa yang ekonominya menengah ke bawah itu bisa mengikuti pelajaran yang seperti saat ini, yakni menggunakan handphone, yakni sekolah online. Namun walaupun harganya relatif murah, tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak mengikuti pembelajaran akhir zaman ini. Terus soal yang ketiga, yakni jenis pendekatan yang mana yang sesuai dan efektif diterapkan dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Di sini saya menggunakan pendekatan kelompok. Kenapa saya menggunakan pendekatan kelompok seperti yang sudah saya jelaskan di depan? Karena dengan berkelompok, siswa dapat lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya. Terus, dalam pelajaran ekonomi biasanya diadakan metode debat, di mana dalam metode itu terdapat beberapa kelompok, dan isi dari debat tersebut biasanya berisi pro dan kontra. Jadi, dengan diadakan metode debat ini dapat meningkatkan kemampuan akademik siswanya. Dan dengan pendekatan kelompok ini, siswa yang biasa saja juga bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajarannya karena terbantu dengan teman kelompoknya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.